Mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu. Membuka hatimu yang dulu, cerita saat bersamaku. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Baik, kita berjumpa lagi dalam program Bincang Parlemen pemirsa. Seperti biasanya kita akan berbincang-bincang bersama dengan wakil-wakil rakyat yang ada di sebelah saya. Saat ini ada 3 orang ya pemirsa ya. Langsung saja saya kenalkan, di sebelah kanan saya ada Pak Antonius Foky Ardianto. Ini Pak Antonius Foky, panggilnya Pak Foky ya? Foky aja. Siap, Pak Foky. Ini beliau adalah Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Baik, dan selanjutnya di sebelahnya ada Pak Krisma Eka Putra sebagai pimpinan Komisi B DPRD Kota Jogja. Pak Krisma aja. Oh Mas, oh iya ya baiklah. Aduh. Soalnya pimpinan kan Pak, saya takut kan jadi Mas. Iya ya, Mas pimpinan ya. Mas pimpinan. Nah ini yang paling unik ini Bu Andarini, ini Kabak Perkasa. Saya kaget tadi bilang Pak Foky, ternyata Kabak Perkasa. Perkasanya perempuan. Apa Bu singkatannya Bu Kabak Perkasa? Perekonomian dan kerjasama. Perekonomian dan kerjasama pemirsa ya, Setda Kota Yogyakarta. Nah pemirsa, tema kita sore kali ini adalah tentang investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Nah untuk itu langsung saja, monggo dari Komisi B, dari Pak Foky dulu atau Mas Pimpinan? Pak Foky dulu. Pak Foky. Oke, jadi kan ceritanya gimana? Nah, cerita kronologisnya ini. Nah, kronologisnya itu kan saat ini itu di DPRD Kota Yogyakarta sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal, yang itu juga ketika kita membahas itu juga bersama-sama dengan eksekutif. Nah, Bu Anda ini juga sebagai salah satu bagian dari eksekutif yang itu melakukan pembahasan kaitannya dengan penyertaan modal dari sebuah perusahaan daerah
yang itu 100% miliknya pemerintah Kota Yogyakarta yang bernama PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Marta. Nah, yang menjadi salah satu sebuah standing yang sangat kuat itu adalah bahwa yang namanya penyertaan modal ini untuk meningkatkan pelayanan dari PDAM kepada masyarakat yang itu kaitannya dengan air bersih dan air minum. Ya. Nah, ini harus kita lakukan itu dikarenakan satu hal persoalan yang itu sangat-sangat pokok, yaitu pipa-pipanya PDAM yang itu difungsikan untuk sebagai aliran air ke rumah-rumah tangga bagi warga Kota Yogyakarta itu kan sudah sejak zaman Belanda. Oh, belum pernah ada pergantian yang namanya pipa-pipa PDAM untuk itu. Atau memang masih kondisi fisiknya memang masih bagus gitu, Pak? Dan kalau masih bagus, tetapi faktanya juga banyak keluhan-keluhan dari masyarakat kaitannya dengan kualitas air itu. Nah, maka ketika ada proses MONEF, itu salah satu yang menyebabkan sebuah alirannya itu tidak lancar adalah banyaknya air yang terbuang karena pipanya bocor. Nah, maka sebagai salah satu kewajiban untuk yang namanya pemerintah Kota Yogyakarta untuk membackup yang namanya PDAM adalah kita itu sama-sama sepakat untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang itu. Lalu salah duanya itu sekarang ini yang namanya PDAM sudah mulai memproduksi air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi AMDK itu air minum dalam kemasan. Kalau supporter bola namanya AYDK. Aku yakin dengan kamu. Kok hubungannya jadi kok jadi supporter bola ini, waduh. Nah, namanya itu adalah AYU. AYU itu air Yogyakarta. Nah, maka untuk meningkatkan kuantitas dan untuk meningkatkan kualitas, maka itu sangat-sangat dibutuhkan yang namanya penyertaan modal. Ya, nah, untuk investor ya Pak ya? Ya, untuk melayani masyarakat. Ya. Nah, jadi ketika kita ini membentuk BUMD atau badan usaha milik daerah, selain kita orientasinya adalah profit, ini juga jangan dilupakan yang namanya orientasinya public service. Ya. Itu yang menjadi sebuah standing untuk kita akan membahas bersama-sama dengan eksekutif kaitannya dengan penyertaan modal. Nah, untuk angkanya berapa nanti apal Bu Anda. Yang menerima ya Bu Anda ya. Yang menerima PDAM nanti. Itu baik. Yang mengkaji. Jadi itu AI-nya, analisis investasinya itu yang mengkaji Bu Anda. Oh iya baiklah. Pak Mas Krisma, ini tadi yang disebutkan dengan penanaman modal, ada tambahan ya untuk modal begitu kan. Tapi bukannya itu memang sudah ada ya sejak 2021 mungkin kalau nggak salah ya. PDAM Tirta Marta sudah ada suntikan modal, ini akan terbuka untuk lebih luas lagi siapapun atau hanya jumlahnya aja yang ditambah nominalnya? Sebenarnya kalau dari sisi itu yang ditanyakan sebenarnya lebih kepada kontinuitas program daripada revitalisasi perpipaan PDAM. Jadi kan revitalisasi perpipaan PDAM itu dilakukan secara bertahap, mengingat juga kemampuan keuangan daerah tentu dan juga terkait dengan teknis nanti di lapangan. Karena tidak mungkin posisi perpipaan PDAM ini kan di tengah jalan utama. Ketika dibongkar dalam satu kali pekerjaan, harus itu kan terjadi turbulensi di jalan nanti, crowded kan begitu, sehingga memang harus dilakukan secara bertahap. Nah ini kita melakukan ibarat tahapan selanjutnya. Tapi pada prinsipnya mengacu kepada undang-undang yang kita yakini, yang kita pahami bersama, maksud saya,
bahwa air itu adalah kebutuhan dasar makhluk hidup. Kita bisa, ini menurut survei ya, menurut survei kita ketika kita tidak makan makanan pokok gitu, itu kita bisa hidup 2-3 bulan, survei, ya kan. Tapi begitu tidak ada air, kita tidak minum air, kita hanya bisa bertahan hidup 2-3 hari karena tidak ada air. Nah, maka dari itu seperti yang disampaikan Pak Foki tadi, ketika pipa itu sudah berusia 200 tahun, terus sudah mengandung atau kadar besinya juga sudah tinggi, banyak karat. Nah, dari dua hal ini di mana BUMD itu memberikan atau harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sudah tidak optimal. Ya, karena dana tidak terbatas, jadi butuh ada modal tambahan. Betul. Gitu ya Pak ya. Terus yang kedua, berkaitan dengan tadi kebutuhan dasar hidup manusia, di mana memang pemerintah Kota Yogyakarta wajib sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 bahwasanya untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Lah kalau pipa untuk mengalirkan air dari sumber mata airnya PDAM saya sudah usia 200 tahun, gimana caranya kita bisa mengalirkan air bersih ke warga masyarakat Kota Yogyakarta? Itu PR-nya Bu Anda. Monggo langsung Bu Anda. Bagaimana Bu? Ya, Pak Jova. Selamat siang pemirsa semuanya. Jadi gini, mungkin izin kami sampaikan bahwa PDAM Tirta Marta ini adalah salah satu BUMD yang semua modalnya dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi tadi Mbak Jova sempat menyampaikan jadi apakah tidak bukan untuk swasta ya? Belum buka ya, belum buka. Belum. Jadi Mbak Oke, Jova kalau mau investasi nanti tunggu dulu. Aduh, saya kayaknya yang konsumsi ayo aja tadi Pak Ayo. Ayo ya. Ayo. Jadi tadi menyambung yang disampaikan Pak Foki sama Mas Krisma, ini kan mitra-mitra kami yang baik hati pada pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat, bahwa memang benar di tahun 2021 pemerintah Kota Yogyakarta sudah menambahkan modal kepada PDAM sejumlah 27 miliar. Kemudian 9 miliar. Ya. Di tahun 2019 itu 27 miliar, terbalik mohon maaf ya. Dan saat ini mengingat tadi yang disampaikan Pak Foki dan Mas Krisma bahwa memang tahun ini PDAM Tirta Marta itu ulang tahun yang ke-105. 105 tahun. Iya, iya. Jadi bisa dibayangkan ketika sebuah pipa umurnya sudah 105 tahun. Kondisinya memang saat ini kebocorannya sangat tinggi. Kalau kita bicara mengenai non-revenue water atau tingkat kehilangan air, PDAM Tirta Marta itu di kisaran 52%. Jadi kalau produksi 1000, yang 500 sekian itu hilang di tanah. Iya. Nah, itulah yang menjadi prioritas bagi kami pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjaga untuk pelayanan kepada masyarakat terkait tadi yang disampaikan Mas Krisma bahwa ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD bersama-sama untuk membahas penambahan lagi modal bagi PDAM dalam rangka untuk memperbaiki pipa-pipa tadi dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat. Oh, baik. Nah, Bu Anda ini baru sekarang saja untuk perbaikannya atau sebetulnya sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu gitu Bu, cuman belum selesai, jadi tetap harus ada tambahan ini lagi, dana lagi. Jadi sebelum itu memang PDAM Tirta Marta sudah melakukan perbaikan dengan biaya sendiri. Tetapi untuk pipa yang jalur utama yang dari sumber sana di Bedok, di Umbul Wadon, itu kan pipanya besar-besar seperti itu dan investasinya memang cukup banyak, sehingga ketika melihat kondisi PDAM Tirta Marta harus mengalokasikan dengan biaya sendiri, pastinya tidak mampu karena jumlahnya adalah ratusan miliar yang harus disiapkan untuk mengganti pipa itu. Jadi secara umum memang PDAM sendiri sudah melakukan perbaikan itu. Dan dari penyertaan modal di tahun 2019 sudah ada jalur-jalur yang diperbaiki pipanya. Jadi 27 miliar yang sudah gelontorkan kepada PDAM ditambah 9 miliar itu sudah dilakukan perbaikan atau penggantian pipa.
Baik, tapi masih kebocorannya sampai kurang lebih 50% itu tadi ya Bu Iya, ya? iya. Waduh, susah juga ya Pak Foki. Pak Foki ini Gimana? apa namanya dananya dari pemerintah tadi katanya Bu Anda ya? Ini lebih tepatnya dari pemerintah pusat kah? Jadi Atau itu dari dana mana? itu dari APBD, dari APBD. anggaran pendapatan belanja daerah yang itu asal duitnya ya dari pajak warga masyarakat Kota Yogyakarta, Oke, yang baik. itu kita akan mengembalikan lagi kepada masyarakat kota dalam bentuk pelayanan air. Air Baik. bersih itu. Nah, yang juga harus digarisbawahi bahwa air ini kan kebutuhan kedua setelah oksigen. Nah, maka sebuah tanggung jawab, baik itu tanggung jawab moral maupun tanggung jawab konstitusi, bahwa kita juga harus bisa menyediakan air bersih bagi masyarakat dengan harga yang itu benar-benar terjangkau kalau dilihat dari sisi kemampuan masyarakatnya. Itu sebenarnya. Baik, Mas Krisma, kalau sebagai pimpinan nih, biasanya pimpinan itu kan menilai aja, apa namanya? Menilai itu guru. Evaluasi. Mengawasi. Oh iya, mengawasi. Iya, mengawasi. Menurut Mas Krisma ini bagaimana PDAM Tirta Marta ini? Ya. Kan dana sudah diupayakan begitu ya, semaksimal mungkin begitu kan. Nah, kinerjanya menurut Mas Krisma apa sudah layak atau jangan-jangan kok kasih bocor aja dananya tambah terus tapi kok bocornya nggak berkurang misalnya begitu? Sebenarnya seiring dengan investasi atau penyertaan modal yang diberikan oleh APBD yang itu dibahas oleh pemerintah kota bersama legislatif DPRD, peningkatan pelayanan PDAM itu kepada masyarakat meningkat. Ya, dan bahkan PDAM mentargetkan pada tahun 2025 itu untuk cakupan layanan masyarakat 80% masyarakat dalam rangka mengejar target Sustainable Development Goal di tahun 2025. Tentu dengan rencana bisnisnya PDAM tentu butuh dukungannya dari pemerintah kota maupun DPRD selaku pembahas anggaran. Nah, yang kedua perlu juga kami sampaikan bahwa PDAM ini tidak hanya melayani kebutuhan air warga masyarakat Kota Jogja saja, tapi juga sebagian sebagian warga masyarakat Kabupaten Bantul dan Sleman sebagian. Sehingga memang PDAM sebagai anak daripada pemerintah Kota Yogyakarta, nah itu memang ya anak yang berbakti lah ya Pak. Itu memang kita harus juga juga. bahu-membahu bagaimana PDAM ini juga mendapat citra yang baik di masyarakat, memberikan pelayanan yang baik di masyarakat. Lalu dengan adanya itu nantinya itu untuk target 2025 80% layanan ini bisa tercapai. Bisa dicapai, oke baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya Pak Foki, Mas Krisma dan Bu Anda. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa setelah yang satu ini. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta, kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau
ucapan manismu, engkau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Kembali lagi di Bincang Parlemen, masih bersama saya Jova dan juga ada rekan-rekan ini dari Komisi BDPT Kota Jogja, ada Pak Foky, ada Mas Krisma, dan juga ada dari Setda Kota ya Bu Anda. Saya ke Bu Anda dulu nih sekarang. Bu Anda, kalau peran dari Pemkot sendiri dengan adanya investasi PDAM ini apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanannya? Ya. Jadi pemerintah Kota Yogyakarta melalui OPD terkait mempunyai ketugasan untuk pembinaan kepada BUMD. Nah, pembinaan ini meliputi berbagai aspek dari perencanaan bisnisnya, kemudian pelaksanaannya, kemudian monefnya. Nah, berkaitan dengan penyertaan modal ini dari pemerintah Kota Yogyakarta harus senantiasa berkoordinasi dengan PDAM Tirta Marta terhadap capaian-capaian apa yang sudah direalisasikan dari penyertaan modal tersebut. Kemudian jika ada kendala kita akan berdiskusi, duduk bersama-sama dan mungkin juga bisa melibatkan bapak-bapak kita yang ganteng ini untuk mencari solusi yang terbaik seperti itu agar nanti tujuan utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat. Baik, kalau boleh tahu Bu Anda, biasanya sejauh ini kendalanya apa Bu di PDAM ini? Kendala terbesar terkait dengan investasi ya sama tadi, kebocorannya sangat tinggi sehingga ketika sudah diganti satu jalur pun ternyata pengurangan kebocorannya belum bermakna karena sangat banyak jalur yang harus diganti. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi kebocoran ya. Kalau terkait dengan tekanan air gimana Pak? Pak Foky mungkin? Kalau masalah teknis ini saya agak kurang paham sebenarnya. Bu Anda berarti ya? Nah, hanya berdasarkan cerita dari kawan-kawan PDAM ini, itu ada sebuah problem ketika itu diganti dengan pipa-pipa yang baru itu Bu Anda itu tekanan airnya keras, itu nggak kuat, lalu muncrat itu. Jadi tetap bocor juga ya, serba salah juga ya Bu Anda ya? Ya, jadi. Lalu yang kedua kaitannya dengan sebuah kewenangan, yaitu ketika akan ada yang perbaikan pipa, tetapi itu melewati rel kereta api, maka itu harus izinnya ke pusat. Nah, salah satu yang menjadi sebuah kendala adalah ketika kawan-kawan PDAM ini akan mengganti dari jalur bener sampai ke sisi selatan rel itu. Nah, itu sampai sekarang itu izinnya belum turun, padahal sudah lebih dari setahun setengah itu. Oh, baik. Itu. Iya. Soal perizinan ya, gimana Bu teknisnya Bu Anda sebetulnya? Jadi betul seperti yang disampaikan Pak Foky, ketika salah satu pipa jalurnya sudah diganti, tekanannya kan makin tinggi dari sumbernya besar karena tidak ada hambatan. Pipa-pipa yang belum diganti itu kan akhirnya juga kena imbas tekanan yang tinggi sehingga yang belum diganti ini bocornya makin besar seperti itu. Itu terkait dengan kebocoran. Dan terkait dengan perizinan memang masih perlu
koordinasi komunikasi yang lebih intensif lagi antara kami PDAM dan juga pemberi izin tadi dari pusat tadi Kementerian Perhubungannya sama kereta api karena itu melewati lintasan Rel, kereta api, iya, jadi di iya, bawah rel kereta api. Iya, iya. Tapi selalu ini ya Bu, apa namanya, dipantau terus, di follow up terus gitu, izinnya sudah diproses atau bagaimana begitu? Iya, selalu dipantau dari teman-teman PDAM maupun dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama-sama untuk ibaratnya ngaruh Iya. sampai di mana perizinannya seperti itu. Oke, baik. Saya Lalu gimana? yang kedua ini ya, yang ini yang juga akan kita lakukan sebuah pendampingan khusus, yaitu kaitannya dengan ketika itu melewati rel itu kok PT KAI tidak narik sewa. Oh, bukan cuma izin, ada sewa juga ya? Naik sewa ini. Nah, ini yang harus kita lakukan komunikasi terus menerus. Nah, istilah sama-sama kita ini sama-sama perusahaan milik negara yang fungsinya juga melayani masyarakat. Lah kok ini kok tarik sewa? Apakah mungkin mengganggu operasional? Larang meneh. curhat loh pemirsa. Itu larang itu soalnya. Nah, logikanya sederhana kok. Ketika itu di bawah rel kereta api, ganggunya di mana? Ya toh? Iya. Gitu loh. Nah, ini kan harusnya kan ada sebuah konstruksi yang sama bahwa kita ini sama-sama melayani masyarakat. Ya toh? Betul. Jadi jangan sampai ada sama-sama perusahaan plat merah itu saling mencari keuntungan, kan nggak pas menurut saya. Kalau dibalik nggak bisa ya Pak? Apanya? KAI yang melewati jalur PDAM tuh bawanya sewa juga gitu. Siapa yang duluan gitu ya? Kan dilewati terus setiap hari tuh. Baik, Mas Krisma, maaf Mas Krisma, kalau menurut Mas Krisma sendiri pelayanan PDAM ini apakah sudah cukup merata, dalam arti mungkin melayani rakyat ini kan nggak hanya warga yang rumah tangga ya, tapi kan ada yang usaha, ada perkantoran. Itu bagaimana itu Mas Krisma? Memang tadi yang saya sampaikan, kalau target 80% itu akan ditargetkan di tahun 2025, karena memang kita juga ada bonus demografi di mana Kota Yogyakarta ini mencapai tingkat jumlah penduduk tertinggi itu di tahun 2025. Sejumlah 401.000 ya, penduduk di Kota Yogyakarta. Itu angka tertinggi dari prediksi atau proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Nah, lalu terkait dengan layanan tadi, sebenarnya ketika kita berada pada sumbernya di Umbul Wadon sana, air yang diproduksi oleh PDAM ini tuh bisa diminum langsung. Kalau di sana ya. Kalau di sana, jangan coba-coba yang saya pernah minum 2 kali. Walaupun tidak ada manis-manisnya ya. Kecuali minum sama saya. Aduh, beda lagi. Manisnya saya. Ternyata. Tapi pada intinya air yang disiapkan oleh PDAM ini kan benar-benar air yang baik, air yang bagus, bahkan bisa langsung minum. Cuma ketika kita tadi ada beberapa persoalan terkait airnya itu ya, perjalanan dari Umbul Wadon ke masyarakat. Nah, ini yang jadi trouble kan tadi ada pipa yang usianya sudah ratusan tahun, lalu tadi yang disampaikan oleh Pak Foki juga kita masih berproses dalam hal perizinan, kaitan di bawah jalur rel kereta api dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya target yang dicanangkan oleh PDAM Tirta Marta sudah bagus kalau menurut saya. Yang kedua juga tadi ada air dalam kemasan yang itu PDAM mengklaim pH-nya 8+. Nah, berarti kan itu sudah sangat layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tinggal nanti ke depannya juga bagaimana cara mempromosikan produk itu ya dengan gaya-gaya yang kekinian lah gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita prinsip sebagai lembaga legislatif akan terus mensupport ya UPD maupun BUMD
selama itu sifatnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira. Tapi sudah tidak ada komplain lagi ya Mas Krisma ya? Tentang misalnya airnya kok lebih banyak ke hotel atau ke mall gitu, warga di sekitarnya merasa kesulitan air, itu masih ada nggak yang seperti itu Mas? Nah ini untuk kalau di sisi usaha, di sisi usaha kita pernah mendapat laporan PDAM memang belum optimal dalam hal pelayanannya. Itu juga bukan dikarenakan hanya PDAM belum bisa misalnya kayak hotel lantai 5. Nah, PDAM itu belum bisa memompa air itu sampai lantai 5. Dulu pernah PDAM menyampaikan itu. Cuma yang kedua adalah mindset daripada pengusaha. Itu sudah beberapa kali juga kita sosialisasikan bahwasanya penggunaan air tanah yang saat ini itu berbeda mungkin dengan 20 tahun yang lalu, sudah kandungan besinya sudah tinggi, bla bla bla. Itu kita sudah sampaikan, tapi juga kembali lagi kadang air dari PDAM itu cuma untuk siram-siram tanamannya aja, yang untuk operasional utama itu tetap air tanah. Gitu. Iya. Walaupun air tanah kita juga ada pajak air tanah, cuma sebenarnya kita akan lebih optimal ya, dari sisi bisnisnya PDAM ketika para pelaku usaha ini sadar bahwa ini loh air tanah ini sudah banyak terkontaminasi, banyak ini, segeralah beralih ke PDAM, dan itu terus kita sosialisasikan baik kepada masyarakat yang masih menggunakan air tanah maupun kepada pelaku usaha. Oke, baik. Secara rutin. Ya, baik. Bu Anda, ini tadi barusan disebut Mas Krisma ada yang masih sumur sendiri mungkin ya air tanah begitu. Gimana Bu ini PDAM kan harus punya kualitas yang kurang lebih sama lah begitu. Jangan sampai cuman PDAM cuman untuk siram-siram, walaupun sebenarnya nggak apa-apa bayar juga gitu kan mau untuk siram apa enggak gitu ya Bu. Tapi kan tantangannya apalagi sudah ke air minum kemasan juga gitu kan. Ini bagaimana menurut Bu Anda? Ya. Sebenarnya saat ini terkait dengan kualitas PDAM, air PDAM itu sudah kita pastikan itu adalah sehat, karena PDAM juga bekerja sama dengan BTKL dari Semarang, dengan Dinas Kesehatan Kota terkait dengan uji kualitas airnya. Jadi secara umum memang kualitas airnya sudah baik. Nah, mungkin yang perlu diedukasi adalah masyarakat bahwa pemahaman masyarakat bahwa air PDAM jangan-jangan kurang baik seperti itu, tetapi kita bisa berikan jaminan bahwa dari sisi kualitas air PDAM sudah baik. Kemudian tadi yang menyambung yang disampaikan Mas Krisma tadi terkait dengan apakah PDAM sekarang sudah kinerja layanan sudah baik atau belum. Kalau dibanding beberapa tahun yang lalu, Mbak, dulu di tempat saya kan juga pelanggan PDAM nih. Saya warga Kota Yogyakarta. Nah, memang ketika mungkin 5-10 tahun yang lalu PDAM itu ngalirnya pakai jam-jaman. Kadang jam sibuk itu kadang-kadang mati. Seperti itu karena airnya nggak ngalir. Tahun berapa Bu? Mungkin 10 tahun yang lalu kali 10 tahun yang lalu. Soalnya saya kayaknya baik-baik aja sih. 10 tahun yang lalu mungkin seperti itu. Jadi jam sibuk pagi itu kadang-kadang airnya malah mati karena saking banyaknya orang buka keran. Nah, sekarang ini dengan adanya perbaikan berbagai macam infrastruktur dan lain-lainnya, secara umum keluhan terhadap kecukupan layanan air sudah menurun. Meskipun pasti masih ada keluhan-keluhan seperti itu, dan PDAM sendiri sudah mempunyai standar untuk pelayanan dari keluhan. Saya nggak hafal nomor keluhannya, nanti bisa dilihat di websitenya PDAM. Kalau ada keluhan nanti bisa disampaikan, bisa WA, bisa by telepon, seperti itu. Oke, berarti sudah kalau misalnya ada keluhan atau airnya mungkin bermasalah nanti bisa langsung dicek begitu ya Bu ya. Kalau ternyata dikira menurut warga ada yang kurang pas begitu ya Bu. Baik. Pak Foky, ini untuk pengembangan dan peningkatan layanan selain untuk yang kebocoran tadi Pak, kira-kira apa ya? Atau memang cuman itu ya masalah pokoknya PDAM? Masalah pokoknya itu kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu bahwa
ini kan ada sebuah problem sebenarnya yang kaitannya dengan mindset atau cara pandang itu tadi, ya, yaitu bahwa saat ini kan masyarakat Jogja itu kan dikarenakan mudah mendapatkan air, maka dia kan lebih menggunakan sumur, Iya. air sumur kan. Nah, Iya. padahal itu di sisi lain ketika ini tidak dikurangi, maka ya, penggunaan air sumur yang berlebih itu akan membuat tekanan yang namanya tanah menjadi turun kan. Nah, maka ini juga harus ada sosialisasi sebenarnya, yang itu harus sangat intensif, yaitu bahwa untuk mengurangi air sumur itu. Nah, lalu yang kedua, kalau saya ini menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Mas Krisma, itu bahwa kalau hotel dan usaha itu wajib menggunakan air PDAM harusnya. Kok harusnya? Berarti selama ini enggak begitu, Pak? Hah? Untuk siram-siram tadi loh. Nah, kan kalau hotel dan sebagainya itu kan harusnya kan pakai air PDAM. Nah, tapi kan faktanya adalah masih banyak hotel-hotel yang sembunyi-sembunyi menggunakan air sumur dalam. Oh. Nah, ya toh. Nah, ada salah satu contoh kasusnya ketika sekitar 4 tahun yang lalu lah, ketika salah satu hotel di Jalan Kusumanegara itu membuat sumur-sumur warga di kampung X menjadi kering semua. Nah, ketika sumurnya ditutup, ya toh, air di sumur-sumur warga itu muncul kembali. Oh, alah, iya. Nah, itu sempat viral kan? Iya, betul. Tapi ada aturannya nggak Pak Foki? Kalau hotel misalnya ya, usaha itu ya harus gitu dengan kalau saya nggak PDAM. salah baca itu sudah ada peraturan wali kotanya ya, Bu ya. Oh, baik. Jadi Itu sudah ya? ada peraturan wali kota tahun 2022 kemarin untuk semua kegiatan usaha kecuali yang mikro itu diwajibkan menggunakan air PDAM. Perwalinya sudah ada. Oke, nah tapi evaluasinya bagaimana? Ini kan harusnya Mas, harusnya yang diam-diam ini tadi susah ini Nah, mencari, Pak. kalau nggak salah itu menjadi salah satu syarat keluarnya perizinan kalau nggak salah. Iya. Oh, izin Nah, usaha. kalau ada yang nakal, Iya. nah, itu kan fungsi controllingnya kan nantinya yang itu harus bergerak. Gitu. Tetapi memang harus ada pemahaman bersama dari semua pemangku kebijakan, semua pemangku kepentingan bahwa air ini adalah persoalan yang sangat pokok. Udah itu saja. Betul sekali. Mas Krisma, ini bagaimana controllingnya? Pak, aturannya sudah ada begitu. Kalau menurut Mas Krisma gimana caranya supaya nggak ada yang diem-diem lagi gitu? Dalam perwal itu kan sudah jelas. Iya. Ketika ada pengusaha tidak mentaati peraturan, 1 disurati, ya toh, 2 dilayangkan surat kedua, 3 disegel. Surat ketiga, langsung segel ketiga. Oke, baik. Sudah jelas perwal. Oke, baik. Nanti masih ada atau enggak kita bahas setelah yang satu ini ya, Mas. Kalau Krisma. ketahuan. Kalau ketahuan. Persoalan kan itu ketahuan. Gitu. Baik. Setelah jadi yang satu ini pemirsa, kami akan kembali lagi di Bincang Parlemen. Masih di Bincang Parlemen pemirsa ya, ini jadi permasalahan di kota adalah ini kita sudah masuk ke dunia usaha begitu ya, khususnya untuk perhotelan. Nah, ini sudah ada aturan bahwa harus menggunakan air PDAM begitu ya. Tapi kalau ketahuan ada yang pakai diam-diam air sumur. Nah, Bu Anda ini bagaimana menurut Bu Anda? Teknis nih pelaksanaan Bu Anda. Ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini teman-teman di PDAM sudah berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman dari PHRI. Terima kasih kepada PHRI yang sudah berkomitmen dengan PDAM dalam rangka untuk mempercepat atau mendukung pelaksanaan perwal ini.
di mana saat ini dari sekitar 595 hotel mungkin di Kota Yogyakarta sudah sekitar 140-an itu sudah melakukan PKS dengan PDAM untuk menggunakan air PDAM. Dan nantinya secara bertahap teman-teman PDAM akan melakukan pendekatan komunikasi dengan pihak-pihak hotel agar nantinya semua hotel itu bisa menggunakan air PDAM. Oleh karena itu memang sangat dibutuhkan usaha-usaha untuk kecukupan air bakunya. Nah, air bakunya sudah banyak, bocornya 50%, nanti sampai ke masyarakat atau ke hotel kan juga sudah berkurang banyak, maka sangat dibutuhkan percepatan tadi penggantian pipa-pipa yang bocor tadi sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menjamin kecukupan air PDAM. Iya, bisa jadi itu juga keluhan dari pengusaha juga ya Bu ya, kalau menggunakan PDAM ternyata masih ada kualitas air yang mungkin menerima kebocoran, karat dan segala macam itu begitu ya. Berarti memang peraturan itu belum dilaksanakan semua ya Mas Krisma ya? Iya, memang ada. Jadi dari 500 baru 150-an ya, secara bertahap karena kita baru mulai tahun 2022 kemarin. Oh, iya. Oke, 2022 kemarin. Targetnya kapan Bu Anda atau Mas Krisma? Targetnya sih kita semuanya Semua 595 PDAM, hotel bisa berlangganan PDAM ya. Tetapi target teknisnya sudah ada komitmen antara PDAM dengan PHRI sebenarnya untuk saling berkolaborasi untuk merealisasikan itu. Iya, Mas, ada target kira-kira tahun berapa begitu misalnya semua terpenuhi gitu akhirnya dengan oleh PDAM? Karena ini juga sambil menunggu melihat kecukupan air bakunya kan sekarang kan PDAM sekarang juga belum sudah mencukupi gitu ya Bu ya karena kebocoran PDAM itu. juga mendapatkan sumber lain dari air baku ini dari spam regional yang ada di Bantar yang PDAB-nya DIY, PDAB Tirta Tama kalau tidak salah ya. Tirta Tama kita mendapatkan jatah 400 liter per detik yang nantinya bisa sebagai salah satu sumber air baku untuk melayani perhotelan ataupun kegiatan usaha. Oh, baik-baik. Nah, Rencana kan dipisah gitu maksudnya Pak? nah dan itu pun harus beli juga. Apanya Pak? Airnya. Beli dari Iya. PDAB beli. Oh. Iya, beli. Jadi PDAM Kota Yogyakarta membeli air dari provinsi. Oh, baik. Beli juga itu airnya. Iya, mereka kan juga investasi. Iya. Investasi juga kan Pak. Jadi untuk case ini PDAM itu sebagai distributor lah kira-kira. Oh, baik. Distributor. Posisinya distributor Nah, kalau ya. yang- Maksudnya airnya provinsi tapi Iya. Kalau Kalau yang dari itu tadi apa? Dari PDAB. 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 Kalau yang dari Umbul Wadon, Umbul Wadon memang punya kotak. Produsen. olah, ya. sendiri. alirkan, ya kan? Iya, oke baik. Pak Foki, ini ada yang mau ditambahkan lagi nggak Mbak terkait dengan investasi PDAM ini? Ya, kalau saya ini yaitu bahwa ketika saat ini yang namanya pemerintah Kota Yogyakarta itu serius betul di dalam mengembangkan yang PDAM melalui sebuah kewenangannya yaitu penataan modal, maka ini harus seiring bahwa ketika bicara air bersih di sini juga bicara air minumnya ini juga harus seiring sejalan dan semuanya harus bisa maju. Nah, soalnya kan PDAM itu sebenarnya perusahaan daerah air minum. Gitu. Nah, maka ini air minum yang saat ini sedang dikelola yang namanya Ayo. Iya. Itu harus bisa profesional dan itu bisa sangat-sangat bagus mengalahkan yang namanya yang lainnya lah. Iya. Itu. Atau nanti bisa dibuat aturan juga Pak, jadi lingkungan diawali dari lingkungan pemerintah dulu gitu. Kalau minum Sudah, kalau itu sudah. langsung harus pakai Lingkungan Ayo. pemerintah Kota Yogyakarta itu ketika rapat-rapat itu ketika dia pesen konsumsi airnya harus dari Harus itu, Ayo. Ayo. Nah, hanya kan tidak hanya menyusul kepada pemerintah. Nah, kan begitu. Ya, tetapi juga harus ada kesadaran dari semua masyarakat Kota Yogyakarta untuk sama-sama iki nggone dhewe, duweke dhewe, ayo padha-padha disukseske bareng atau ben rakyatnya ya sejahtera, sehat. Jadi Itu dapat kuncinya. penghasilan juga Betul. begitu ya. Nah, Termasuk di bintang parlemen ini harusnya sini Ayo. Waduh, wah, ini pesan sponsor. Nah, ini sekuannya mana nih sekuannya ini? Nanti diedit Pak nanti. Ditambahkan ayonya. Itu.
Baik, kalau untuk manajemennya sendiri bagaimana? Ada evaluasi nggak Mas Krisma dulu deh? Sebenarnya PDAM ini. PDAM relatif bekerja dengan baik gitu ya, koordinasinya juga bagus. Bahkan tidak hanya air minum PDAM itu juga punya visi untuk membangun semacam mini museum gitu di kantornya, di mana kemarin saya waktu jadi narasumber di sana diceritakan oleh Direktur PDAM bahwa ini loh bentuk keran ya. Iya. Keran tahun sekian, bentuk keran tahun sekian, Ya. bentuk meter tahun sekian gitu, dan rencananya pengen juga ada mini museum di PDAM supaya menjadi lahan edukasi lah. Misalnya sejarah PDAM itu kayak begini loh dulunya. Terus ada alat-alat perpipaan gitu yang disimpan di gudang yang usianya sudah puluhan atau mungkin ratusan tahun gitu ya. Yang itu nantinya harapannya juga bisa ditonton oleh masyarakat, utamanya pelajar ya. Supaya air yang ada di rumah kita itu sejarahnya kayak gini loh gitu. Bahkan punya visi itu gitu loh, manajemen PDAM sekarang itu. Sehingga saya rasa juga dari sisi koordinasi, dari sisi manajerisasi juga sudah bagus. Oke, baik. Nah, lalu juga kan dari sisi umur ini kan yang PDAM itu lebih tua daripada Republik. Oh, ya, dari zaman Belanda ya gitu ya Pak Foki ya? Iya kan? Besok ulang tahun 105 bulan Agustus. Nah, makanya itu kan. Agustus juga tuh Bu? Agustus tanggal 1 kalau bisa. Oh, tanggal 1. Iya, itu. Usia PDAM lebih tua dari Republik soalnya, persoalannya itu. Nah, maka ketika ada visi museum itu sudah selayaknya. Iya, memang. sudah Sudah selayaknya. Sudah selayaknya. Sudah selayaknya, betul. Bu Anda, bagaimana menurut Bu Anda untuk manajemennya sendiri di PDAM sudah cukup baik atau ada yang perlu ditingkatkan? Iya, memang sudah beberapa tahun ini kita kolaborasinya sudah sangat baik dengan teman-teman PDAM. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa gitu langsung disampaikan, kita bahas bersama mencari solusi-solusi. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana agar masyarakat itu bisa menyadarkan masyarakat untuk ayo berlangganan PDAM seperti itu, dan juga untuk para pelaku usaha untuk bisa menggunakan air PDAM karena memang tadi Mas Krisma sudah menyampaikan cakupan layanannya akan tercapai pada tahun sekian. Ini kan dibutuhkan kesadaran dan penyadaran dari masyarakat seperti itu. Baik ya. Ini sebetulnya agak gampang-gampang susah juga ya Pak Foki ya untuk harus berlangganan PDAM, karena kalau untuk kota mungkin air itu tidak begitu Sulit, masalah kan? ya Ya, Pak ya. sulit. Ini mungkin ada ide-ide inovasi mungkin untuk bagaimana supaya warga itu bisa tertarik juga gitu untuk rutin di PDAM. Ya. Nah, itu nanti menjadi materi siaran berikutnya saja. Ini setahu saya itu yang suka ngeles tuh hostnya gitu loh, Mbak, itu narsumnya loh. Itu bisa saya sampaikan sedikit. Jadi PDAM itu saat ini juga selalu memberikan promo-promo untuk Promo membuka berlangganan rekening. gitu ya Bu? Iya, dengan harga tertentu atau dengan diskon tertentu dan sebagainya itu sudah dilakukan. Dan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memperluas cakupan layanan ini sudah menerbitkan juga surat edaran kepada pemangku wilayah kementerian-kementerian, ketika nanti ada pelaku usaha yang akan memberikan CSR itu disarankan untuk berkomunikasi dengan PDAM. Kalau selama ini kan CSR ada yang bikin sumur seperti itu. Nantinya harapan kita CSR itu adalah bentuknya adalah langganan dengan PDAM seperti itu. Betul. Oke, jadi melibatkan PDAM gitu ya Bu ya? Iya, harus bekerja sama dengan PDAM. Bekerja dengan PDAM, baik. Nah, ini saya kembali ke Pak Foki lagi. PR yang nomor 2 ya Pak Foki ya? Itu dia udah dikasih pertanyaan PR yang pertama, tapi udah dijawab sama Bu Anda. Nah, begitu. Terus kalau dari DPRD sendiri Pak, untuk pengawasannya nanti seandainya sudah berjalan begitu ya, teknis pipa begitu kan, itu nanti kira-kira pemantauannya itu dari mana Pak? Ya, kalau dari sisi pengawasan itu kan yang namanya Yogyakarta ini kan sempit sebenarnya, hanya 32,5 km persegi. Iya. Nah, jadi kalau ada keluhan sedikit pun dari masyarakat yang muncul itu pasti sampai ke Timoho.
Lalu yang kedua, di zaman sekarang ini kan kekuatan medsos kan sangat luar biasa. Ya. Nah, ketika ada sesuatu hal yang itu berkaitan dengan pelayanan, baik itu PDAM atau pelayanan dari pemerintah Kota Yogyakarta, dan itu muncul di medsos, maka itu pasti akan menjadi sebuah masukan yang harus segera ditindaklanjuti dengan cepat. Nah, jadi kalau bicaranya adalah sejauh mana respon, ya itu tadi, bahwa kita selain kita memantau lewat hal-hal yang formal, misalnya di dalam rapat kerja, kita juga memantaunya lewat medsos yang ada. Iya, iya. Selain dari progres langsung Iya. dari ini ya PDAM ya Pak ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya ya Pak ya. Kita kembali ke jeda dulu, pemirsa, tetap bersama kami. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku, saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Baik pemirsa, habis sudah perbincangan kita pada kali ini di Bincang Parlemen. Sampai jumpa lagi di Bincang Parlemen episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan selalu saksikan TVRI Stasiun Yogyakarta.